Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Kembali dalam diskusi kali ini. Perkenalkan, saya Anggrena, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum semester 4 Universitas Kertamulya. Dan di sebelah saya, dan saya Adi Hermawan, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum semester 4 Universitas Kertamulya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan aktual, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara kekerasan. betul Adi, sengketa antar negara memang bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah ketika sengketa berujung pada penggunaan kekerasan dan peperangan, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang sedang hangat diperbincangkan. Sebelum kita membahas permasalahan tersebut lebih jauh, ada baiknya kita mulai dari pemahaman dasar dulu, yakni apa sebenarnya sih pengertian penyelesaian sengketa internasional secara kekerasan itu, serta bagaimana jenis-jenisnya. Betul Kang Adi, penyelesaian sengketa secara kekerasan memang adalah ketika negara-negara yang bersengketa memilih menggunakan kekuatan militer, baik itu serangan, invasi atau perang, untuk menuntaskan perselisihan yang mereka hadapi bukan lewat jalur damai seperti diplomasi dan mediasi. Ada beberapa jenis penyelesaian secara kekerasan ini. Di antaranya adalah perang terbuka yang melibatkan pasukan militer besar, operasi militer terbatas seperti serangan udara atau serangan terkoordinasi, hingga bentuk agresi lain seperti blokade atau aneksasi wilayah. Yang memang perlu ditekankan adalah walaupun beberapa pihak mungkin melihat penggunaan kekerasan sebagai cara efektif untuk cepat menyelesaikan masalah, cara ini sering mengorbankan banyak nyawa, menghancurkan infrastruktur dan menciptakan penderitaan bagi warga sipil. Selain itu, metode ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan hukum internasional, ya, khususnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Karena itulah memang praktik penyelesaian secara kekerasan ini seharusnya sangat problematik dan sebaiknya dihindari. Nah, Kang, mari kita lihat kasus nyata yang sedang menyita perhatian dunia, yakni konflik Rusia dan Ukraina. Bagaimana menurut pandangan Akang penggunaan kekerasan sebagai metode penyelesaian di sini? Kalau menurut saya memang tetap tidak bisa dibenarkan untuk melakukan invasi besar-besaran ke wilayah negara lain, terutama melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Upaya damai seperti dialog dan negosiasi harusnya diutamakan. Iya, betul. Tapi kita juga harus memahami bahwa konflik ini sangat kompleks. Ada sejarah panjang dan ketegangan geopolitik yang membuat penyelesaian damai yang menjadi sulit. Sehingga meski tidak ideal, langkah kekerasan ini dipandang sebagai opsi oleh salah satu pihak. Itulah memang pentingnya sistem internasional dan organisasi seperti PBB berperan aktif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sebelum berkembang menjadi perang. Jika mekanisme damai efektif, kekerasan bisa diminimalisir. Dan kita juga harus lihat bagaimana sanksi internasional tersebut, karena diplomatik dan mediasi dari negara-negara lain mencoba mengurangi yang namanya eskalasi ini. Namun pada kenyataannya penyelesaian damai ini masih jauh dari jangkauan. Dalam hal seperti ini kita harus ingat bahwa menyelesaikan sengketa internasional dengan kekerasan bukan solusi jangka panjang. Dampak kemanusiaan dan kerusakan terlalu berat. Benar, Kang, harus ada perbaikan dalam mekanisme penyelesaian damai dan penguatan norma internasional, ya, agar konflik-konflik seperti ini tidak terus berulang. Semoga konflik antara Rusia dan Ukraina memang segera menemui titik terang, dan dunia bisa belajar pentingnya dialog dan perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan. Ya, terima kasih yang sudah menyimak diskusi kita malam ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin terakhir dari saya, bahwa saya mengutip kata-kata Mao Zedong bahwa perang adalah politik dengan pertumpahan darah dan politik adalah perang tanpa pertumpahan darah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.